Pada tanggal 26 Juli akibat topan Gaemi, banyak wilayah di bagian timur Guangdong mengalami hujan terus-menerus. Di wilayah dengan curah hujan terberat, total curah hujan selama 24 jam mencapai hingga 359 mm, dengan beberapa tempat melebihi 310 mm. Di kota Chaozhou, banjir telah terjadi, dan hujan lebat masih berlanjut, menyebabkan akumulasi air yang signifikan. Jalan-jalan seperti Chaozhou Avenue, persimpangan Xinyang, dan Jalan Zengong Barat di distrik Chawan terendam banjir parah. Beberapa kendaraan terjebak di dalam air, ketinggian air hampir mencapai atap mobil, dan banyak bangunan sebagian besar terendam. Sekitar pukul 6.40 sore pada tanggal 26 Juli di bawah pengaruh pita awan spiral luar topan Gaemi, desa Xiangshan di Chaozhou mengalami bencana angin. Investigasi di lokasi menunjukkan bahwa pohon-pohon tumbang dan patah. Observatorium Meteorologi Guangdong, Biro Meteorologi Chaozhou, dan Pusat Penelitian Tornado Fosan menetapkan bahwa tornado ini memiliki intensitas sedang, setara dengan EF1 pada skala internasional Fujita. Ini adalah rumah sakit di Chaozhou yang telah terendam banjir. Anda dapat melihat genangan air yang parah di dalam dan di luar rumah sakit. Penduduk setempat dengan sarkastis berkata, "Beri waktu lebih lama. Proyek pemisahan air hujan dan air limbah belum selesai. Begitu selesai, seluruh kota akan memiliki sistem drainase terpadu, dan kemudian tidak hanya akan membanjiri satu tempat, akan banjir di mana-mana." Proyek pemisahan air hujan dan air limbah yang mereka maksud di sini merujuk pada proyek renovasi jaringan pipa air limbah perkotaan di bagian pemeriksaan nasional Sungai Fengjiang Chaozhou, dengan investasi sebesar 3,14 miliar yuan. Sohu News melaporkan pada tanggal 11 Januari tahun 2024 bahwa pada tanggal 30 Desember tahun 2023, jaringan pipa air limbah perkotaan di Sungai Fengjiang Chaozhou telah selesai sepenuhnya, dan jaringan pipa pemisahan air hujan dan air limbah rumah tangga telah direnovasi sepenuhnya, hampir siap untuk penerimaan akhir. Total investasi yang diestimasikan untuk proyek ini adalah 3,14 miliar yuan, dengan fokus pada pembangunan sekitar 952 km jaringan pipa air limbah perkotaan di Chaozhou dan sekaligus merenovasi sekitar 607 km jaringan pipa pemisahan air hujan dan air limbah rumah tangga. Menurut data, kualitas air Sungai Fengjiang sekarang telah mencapai standar kelas 5, menunjukkan kemajuan besar dalam pembersihan sungai. Penduduk setempat berkata, "Bukankah pemisahan air hujan dan air limbah seharusnya bisa mengatasi situasi ini? Jelas, hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisinya tidak seperti ini sebelum drainase diperbaiki. Siapa yang tahu jika 3 miliar yuan telah digelapkan? Berkat manajemen yang kuat dari pemerintah, kehidupan masyarakat telah meningkat. Setiap rumah tangga kini memiliki kolam renang sendiri." Pada malam tanggal 24 Juli sebelum topan Gaemi mendekat, fenomena aneh muncul di langit Guangdong. Seluruh langit berubah merah darah, lalu ungu. Tampak menakjubkan namun menyeramkan. Beberapa orang menyebutnya matahari terbenam abad ini. Tetapi orang-orang berkata bahwa pada saat itu, saat duduk di rumah dan melihat keluar jendela, langit merah darah itu sangat menakutkan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Topan Gaemi, topan ketiga tahun ini, mendarat di Taiwan dan daerah pesisir Fujian pada tanggal 25 Juli menjadi topan terkuat yang menghantam Taiwan dan China tahun ini. Setelah mendarat di Taiwan, Gaemi membawa angin kencang dan hujan deras, menyebabkan korban jiwa dan mengubah kota Kaohsiung menjadi lautan luas akibat arus balik air laut. Pada tanggal 25 Juli Gaemi mendarat di Fujian dan terus membawa angin kencang dan hujan deras ke Zhejiang, Guangdong, dan tempat-tempat lainnya. Topan ini akan terus bergerak ke daratan, dan meskipun intensitasnya akan melemah, angin dan hujan masih memberikan dampak yang signifikan. Sekitar pukul 9.50 pagi pada tanggal 25 Juli topan Gaemi mendarat di sepanjang pantai timur distrik Xiuyu, Putian, Fujian, dengan kekuatan angin maksimum di dekat pusat mencapai tingkat 12. Menurut Kantor Pengendalian Banjir Fujian, hingga pukul 6 pagi pada tanggal 26 Juli Gaemi telah berdampak pada 600 orang di 59 kabupaten di 7 kota di Fujian, dengan 291.800 orang dievakuasi dari daerah berbahaya. Akibat topan Gaemi, banyak tempat di Fujian mengalami hujan deras. Menurut data meteorologi dari pukul 6 pagi pada tanggal 24 Juli hingga pukul 6 pagi pada tanggal 26 Juli tahun 15 kabupaten di Fujian mencatat curah hujan kumulatif lebih dari 250 mm, dengan 9 kabupaten mencatat lebih dari 400 mm. Yang tertinggi adalah 512,8 mm di kota Zhongfang, Luoyuan. Curah hujan tertinggi per jam adalah 85,9 mm di kota Jiaodong, Jiaoan. Angin kencang dan hujan deras terlihat dalam video. Topan ini membuat orang sulit berdiri, dan truk besar terbalik oleh angin. Reporter harus menggunakan tali pengaman dan berdiri dengan posisi stabil untuk tetap tegak di tanggul laut. Di Guling, Fuzhou,
Angin mencapai tingkat 13, menyebabkan penghentian beberapa rute bus. Pada tanggal 26 Juli akibat hujan deras yang dibawa oleh topan Gaemi, beberapa ratus meter jalan di kota Sangan, Kabupaten Minho, Provinsi Fujian, terendam. Hal ini menyebabkan kendaraan mogok di dalam air, dan beberapa toko di sepanjang jalan terpaksa tutup. Video menunjukkan seluruh jalan terendam banjir. Menurut penduduk setempat, air mencapai kedalaman sepinggang di bagian terdalam. Roda minivan di dekatnya sepenuhnya terendam. Banyak barang mengapung di permukaan air, termasuk barang dagangan dari toko-toko. Seorang penduduk wanita berkata, "Lihatlah mobil-mobil ini. Semua terbalik, dan semua barang yang ada di belakang telah terendam." Jalan ini merupakan kawasan komersial penting yang dipenuhi toko kelontong. Banyak barang dagangan yang basah dan rusak. Warga di sekitarnya untuk keluar harus berjalan menerobos air. Di Fuding, kota Ningde, Provinsi Fujian, permukaan air sungai Tongsan naik dengan cepat. Air banjir hampir merendam ring basket di dua lapangan. Orang-orang bercanda secara online, apakah baterai CATL baik-baik saja? CATL, produsen utama baterai kendaraan listrik di China, memiliki kantor pusat di kota Ningde. Karena topan, daerah-daerah seperti Chenzhou di Provinsi Hunan Selatan mengalami curah hujan ekstrim. Pada tanggal 27 Juli pemerintah kota Zixing di Hunan mengeluarkan pemberitahuan darurat yang menyatakan bahwa puncak banjir di Waduk Dongjiang melebihi level banjir tertinggi dalam 1 abad, dengan level banjir tertinggi diperkirakan mencapai hampir 286 meter. Waduk Dongjiang mulai melepaskan air banjir dari pukul 11 pagi pada tanggal 27 Juli menyebabkan beberapa daerah tergenang. Pada pagi hari tanggal 25 Juli pukul 5 pagi, tim observasi lapangan dari Institut Topan Shanghai dari Administrasi Meteorologi China meluncurkan balon cuaca di titik observasi Pingtai di Fujian. Anggota tim yang masih muda berjuang melawan angin kencang untuk mengembangkan balon yang mengeluarkan suara menyeramkan. Setelah balon dilepaskan, balon itu dengan cepat terbang ke langit. Orang-orang bercanda di internet, di mana sensornya? Apakah mereka lupa memasangnya? Apakah balon itu bisa mendeteksi sendiri? Di Shenzhen, setelah topan berlalu, suasana menjadi kacau. Video menunjukkan banyak pohon besar tumbang di pinggir jalan, dengan mobil-mobil tertimpa di bawahnya. Orang-orang berkomentar, "Sekarang saya mengerti apa artinya dicabut dari akarnya." Banyak mobil yang diparkir di pinggir jalan terkena dampak. Pemilik mobil berdiri tak berdaya di samping kendaraan mereka. Pada tanggal 26 Juli saat topan mendekati Jinsatan di Zhejiang menimbulkan gelombang besar. Topan membawa angin kencang dan hujan deras ke banyak daerah. Sebelumnya, Zhejiang terus-menerus mengalami suhu tinggi. Menurut laporan meteorologi setempat, suhu di Zhejiang Tengah dan Utara diperkirakan akan kembali mencapai 40 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit, dalam beberapa hari mendatang. China Selatan, setelah banjir, kini menghadapi gelombang panas ekstrim lagi. Cuaca panas terik yang tak tertahankan bagi penduduk. Pada tanggal 19 Juli sebagian besar wilayah di China Selatan mengalami panas ekstrim, dengan beberapa bagian delta sungai Yangtze mencapai lebih dari 40 derajat C. Di banyak tempat di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai, suhu yang dirasakan antara 40 hingga 50 derajat C. Delta Sungai Mutiara juga sangat panas. Di Hunan dan Hubei, suhu terus meningkat, dengan Changsha memecahkan rekor suhu tertinggi dalam sejarah. Di Jiangxi, gelombang panas terus berlanjut, dengan suhu mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius dan beberapa daerah mencapai 39 hingga 40 derajat C. Orang-orang bercanda di internet bahwa mereka telah berubah menjadi angsa panggang. Cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan hujan es, terus menguji kesabaran orang-orang. Pada tanggal 26 Juli topan Gaemi memasuki Jiangxi, membawa angin kencang dan hujan lebat. Banyak orang mengatakan mereka berharap topan akan meredakan suasana, tetapi juga takut akan kekuatan destruktifnya. Pada tanggal 27 Juli daerah perkotaan Gansu di Jiangxi berubah menjadi lautan luas akibat banjir. Di Hubei, suhu tinggi terus berlanjut. Orang-orang berkomentar bahwa bahkan tempat tidur yang ditinggalkan di bawah sinar matahari terasa seperti akan terbakar. Keluar selama 5 menit menyebabkan berkeringat selama 2 jam, dan bahkan angin pun terasa panas. Beberapa orang mengatakan bahwa aspal di jalan-jalan meleleh, menyebabkan sepatu lengket. Di Wuhan, orang-orang melaporkan bahwa jok kursi di penyewaan sepeda mencapai 85,2 derajat C. Orang-orang bercanda bahwa jika Anda duduk di sepeda ini, Anda akan menjadi daging panggang dan membawa botol jintan untuk menikmati pengalaman BBQ seutuhnya. Pada pagi hari tanggal 24 Juli Hubei mengeluarkan 44 peringatan merah suhu tinggi. Meskipun panas ekstrim, para pekerja terus melakukan pekerjaan mereka. Mereka mengatakan mereka harus bekerja keras untuk memastikan kehidupan yang lebih baik. Seorang pekerja di lantai 31 di sebuah lokasi konstruksi mengatakan dia membawa istrinya bekerja bersamanya untuk mendapatkan lebih banyak uang.
Meskipun saat ini kesulitan, dia percaya kehidupan mereka akan lebih baik di masa depan. Pekerja lain dari Yunmeng, Hubei, mengatakan dia memiliki 2 anak dengan satu lagi akan segera lahir, jadi dia ingin bekerja lebih lama untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja China, pekerjaan luar ruangan harus dihentikan ketika suhu melebihi 40 derajat C. Namun, orang-orang di Wuhan bercanda bahwa tidak peduli seberapa panas cuacanya, perakiraan cuaca selalu melaporkan suhu 39 derajat C. Suhu di Wuhan selalu dilaporkan 39 derajat. Bahkan jika matahari jatuh tepat di wajahmu, suhunya akan tetap 39 derajat karena itulah seberapa panas matahari Wuhan. Saya sangat meragukan perakiraan cuaca. Setiap hari mereka melaporkan 39 derajat, 39 derajat. Mereka tidak melaporkan cuaca, mereka melaporkan suhu tubuh. Masalahnya adalah penyiar cuaca sendiri mungkin berada di suhu 39 derajat hari ini. Dia bahkan tidak tahu suhu sebenarnya. Ketika orang-orang bertanya seberapa panas itu, dia hanya mengatakan 39 derajat. Jadi saya perlu mengingatkan teman-teman dari tempat lain bahwa 39 derajat di Wuhan berbeda dari 39 derajat di tempat kalian. Ketika mereka mengatakan itu 39 derajat di sini, rasanya seperti melelehkanmu luar dalam. Orang-orang mempertanyakan keakuratan laporan suhu, mengatakan itu terasa jauh lebih panas daripada yang dilaporkan. Sebagai tanggapan, otoritas cuaca Hubei menjelaskan bahwa pengukuran suhu mengikuti standar, dan suhu air, tanah, dan mobil tidak sama dengan suhu udara. Pada tanggal 27 Juli topan Gaemi memasuki Hubei Timur, membawa angin kencang dan hujan deras. Sementara topan mengamuk, banjir terus melanda banyak wilayah China, bergerak dari timur ke barat dan dari selatan ke utara. Orang-orang berkomentar bahwa sepertinya dewa air tidak menyisakan satu wilayah pun dari China tahun ini. Pada tanggal 25 Juli tanah longsor tiba-tiba terjadi di Hailuogo, Sichuan, menyebabkan gelombang besar air banjir. Dalam video tersebut, Anda bisa mendengar seseorang berteriak, "Lari, lari." Banjir datang, dilaporkan bahwa 288 orang dievakuasi dengan cepat dari daerah tersebut. Pada tanggal 24 Juli hujan deras di Huixian, Gansu, menyebabkan air sungai meluap, menghancurkan jembatan sementara di kota Liulin. Video menunjukkan kekuatan air banjir yang sangat besar langsung menyapu jembatan tersebut. Di kota Sangde, Kabupaten Wenzhou, Provinsi Gansu, sebuah video menunjukkan apa yang tampak seperti sekolah kecil. Mungkin seorang guru berteriak, "Lari, lari," saat dia dan beberapa anak-anak melarikan diri dari tanah longsor berbatu. Pada tanggal 24 Juli pukul 6.20 sore, tanah longsor terjadi di kota Linjiang, Provinsi Jilin. Wakil Wali Kota Linjiang, Kepala Polisi, dan timnya menuju lokasi untuk penyelamatan banjir ketika jalan tiba-tiba amblas. 2 kendaraan terjebak, dengan kendaraan Kepala Polisi jatuh ke sungai dan kendaraan lain jatuh dari bagian jalan yang amblas. Pemerintah Kota Linjiang mengkonfirmasi bahwa Wakil Wali Kota, Kepala Polisi, dan seorang petugas polisi hilang. Pada tanggal 26 Juli Shenyang mengalami curah hujan terberat dalam 73 tahun, mengubah kota menjadi lautan. Namun, ini bukan karena topan Gaemi, yang diperkirakan akan mempengaruhi Liaoning pada tanggal 28 Juli. Departemen Meteorologi Liaoning memprediksi bahwa dari dini hari tanggal 28 hingga tanggal 30 Juli sebagian besar daerah di Liaoning akan menerima curah hujan 100 hingga 200 mm, dengan beberapa daerah menerima 200 hingga 300 mm. Selama periode ini, hembusan angin maksimum di darat dan laut bisa mencapai level 9 hingga 11. Sejak awal tahun 2024, China menghadapi siklus tak berujung dari kekeringan, banjir, gelombang panas, hujan deras, dan topan. Beberapa orang menulis tentang pengalaman mereka, mengatakan bahwa seseorang mungkin bangun di sebuah wisma di Guizhou dan menemukan sungai naik ke lantai 3 atau tornado tiba-tiba menggelapkan langit di Shandong, melemparkan lemari es sejauh 100 meter. Yang lain menggambarkan menghadapi tanah longsor, longsor lumpur, atau banjir bandang selama perjalanan musim panas di Sichuan Barat, mengubah liburan menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Pada tanggal 14 Juli Kementerian Sumber Daya Air China mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa sejak musim banjir dimulai, 20 kali banjir telah terjadi di beberapa daerah aliran sungai. Mereka memperkirakan bahwa dari tanggal 16 Juli hingga tanggal 15 Agustus banjir bisa terjadi di ke-7 lembah sungai utama. Relawan penyelamat melaporkan bahwa cuaca ekstrim tidak lagi hanya menjadi topik diskusi internasional atau liputan media. Mereka mendengar petani berbicara tentang perubahan praktik pertanian. Dulunya, musim hujan dimulai setelah panen jagung, tetapi kini dimulai saat panen raya. Pohon buah yang sebelumnya ditanam di kaki gunung, sekarang perlu ditanam di tempat yang lebih tinggi karena suhu daerah yang lebih rendah terlalu panas.
Seluruh ekosistem telah berubah secara drastis. Selama beberapa dekade, ideologi Partai Komunis China tentang manusia menaklukkan alam telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Mereka membangun bendungan di sungai besar, membangun rumah di lahan subur, menebang hutan, dan mengubah danau menjadi lahan pertanian. Tindakan-tindakan ini, yang bertentangan dengan hukum alam, telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat China. Hingga tanggal 27 Juli air banjir di Tuanzhou, Danau Dongting, Hunan, belum sepenuhnya surut. Bangunan yang terpapar dibiarkan menjadi reruntuhan. Penderitaan rakyat di kawasan danau hari ini adalah hasil langsung dari kebijakan PKC mengubah danau menjadi lahan pertanian. Kebijakan ini melibatkan konversi air dangkal dan rawa menjadi lahan pertanian. Eksploitasi berlebihan sumber daya alam danau merusak ekosistem mereka dan mengurangi kapasitas penyimpanan banjir. Sejak tahun 1960-an, reklamasi besar-besaran seperti Danau Hong, Poyang, Dongting, dan Dianci telah memperburuk kerusakan lingkungan ekologis. Jebolnya tanggul Danau Dongting telah ditutup, dan orang-orang merayakannya. Namun, banyak yang tidak menyadari bahaya tersembunyi di balik jebolnya tanggul ini. Pertama, dari peta, kita bisa melihat bahwa tanggul ini dibuat beberapa dekade lalu untuk mengubah lahan menjadi lahan pertanian, tindakan yang bertentangan dengan hukum alam. Ini sekarang menjadi bahaya tersembunyi. Dalam 20 tahun terakhir, tanggul ini telah jebol 3 kali, menyebabkan kerugian ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari pendapatan pertanian yang seharusnya dilindungi. Haruskah kita mempertimbangkan untuk meninggalkan praktik semacam itu saat ini? Kedua, jebolnya tanggul kali ini terjadi di bagian tanggul yang sedang diperbaiki, dengan biaya perbaikan diduga mencapai 8,7 miliar yuan. Ada banyak proyek konservasi air serupa yang mahal dan padat karya di seluruh negeri, tetapi manfaat nyata apa yang dihasilkannya? Mereka hanya dimaksudkan untuk bertahan selama 3-5 tahun. Kerugian finansial negara sangat besar serta hilangnya jiwa dan harta benda dalam jumlah besar tidak terhitung. Ketiga, alasan jebolnya tanggul ini adalah kesalahan administrasi kecil. Pejabat setempat menunda melaporkan masalah ini, tetapi itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mempertahankan proyek pertanian ini pada dasarnya berisiko. Banjir dan hujan pasti akan menyebabkan masalah perpipaan, tetapi perpipaan tidak serta-merta menyebabkan jebolnya tanggul dan tidak mungkin mencegah semuanya. Menghormati hukum alam, mengurangi keputusan otoriter, dan memulihkan lingkungan alami Danau Dongting adalah cara kita untuk bertahan hidup. Bencana yang sering terjadi telah meninggalkan banyak keluarga yang hancur. Di kalangan penyelamat dan amal, perubahan lain diam-diam terjadi. Di tengah bencana yang terus-menerus dan bahkan semakin meningkat, hubungan antar manusia menjadi tegang dan renggang. Lebih tepatnya, perhatian, tenaga, dan dukungan keuangan untuk bantuan bencana semakin tidak mencukupi. Beberapa netizen berkomentar bahwa bencana yang sering terjadi telah membuat orang tidak peka terhadap penderitaan. Bencana yang sering terjadi juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang krisis pangan. Jebolnya tanggul Danau Dongting telah ditutup, dan orang-orang merayakannya. Namun, banyak yang tidak menyadari bahaya tersembunyi di balik jebolnya tanggul ini. Pertama, dari peta, kita bisa melihat bahwa tanggul ini dibuat beberapa dekade lalu untuk mengubah lahan menjadi lahan pertanian, tindakan yang bertentangan dengan hukum alam. Ini sekarang menjadi bahaya tersembunyi. Dalam 20 tahun terakhir, tanggul ini telah jebol 3 kali, menyebabkan kerugian ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari pendapatan pertanian yang seharusnya dilindungi. Haruskah kita mempertimbangkan untuk meninggalkan praktik semacam itu saat ini? Kedua, jebolnya tanggul kali ini terjadi di bagian tanggul yang sedang diperbaiki, dengan biaya perbaikan diduga mencapai 8,7 miliar yuan. Ada banyak proyek konservasi air serupa yang mahal dan padat karya di seluruh negeri, tetapi manfaat nyata apa yang dihasilkannya? Mereka hanya dimaksudkan untuk bertahan selama 3-5 tahun. Kerugian finansial negara sangat besar serta hilangnya jiwa dan harta benda dalam jumlah besar tidak terhitung. Ketiga, alasan jebolnya tanggul ini adalah kesalahan administrasi kecil. Pejabat setempat menunda melaporkan masalah ini, tetapi itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mempertahankan proyek pertanian ini pada dasarnya berisiko. Banjir dan hujan pasti akan menyebabkan masalah perpipaan, tetapi perpipaan tidak serta-merta menyebabkan jebolnya tanggul dan tidak mungkin mencegah semuanya. Menghormati hukum alam, mengurangi keputusan otoriter, dan memulihkan lingkungan alami Danau Dongting adalah cara kita untuk bertahan hidup. Bencana yang sering terjadi telah meninggalkan banyak keluarga yang hancur. Di kalangan penyelamat dan amal, perubahan lain diam-diam terjadi. Di tengah bencana yang terus-menerus dan bahkan semakin meningkat, hubungan antar manusia menjadi tegang dan renggang. Lebih tepatnya, perhatian, tenaga, dan dukungan keuangan untuk bantuan bencana semakin tidak mencukupi. Beberapa netizen berkomentar bahwa bencana yang sering terjadi telah membuat orang tidak peka terhadap penderitaan.
Bencana yang sering terjadi juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang krisis pangan.